Untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang senantiasa aman, damai, tentram, sentosa, para pejabatnya memegang amanah dengan penuh tanggung jawab, dapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya, untuk rakyatnya, masyarakatnya, mudah-mudahan dijadikan masyarakat yang senantiasa berada dalam keadaan masyarakat yang guyup, kompak, bersilaturahim dengan sesama. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang adil, makmur, aman, damai, tentram, sentosa, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri ini orang yang senantiasa memiliki nafsu yang mutmainnah, senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berada dalam keadaan syukur ketika bernapas dan mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan kesulitan ataupun musibah, senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan kehidupan, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang digolongkan gemar bersilaturahim, pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta senantiasa menjadikan alat atau media komunikasi yang ada pada diri kita dengan arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan pelajaran, hikmah, dan juga kemampuan untuk mengamalkan apa yang menjadi keyakinan kita dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan keyakinan, dan tentu saja kita bermohon disehatkan badan, diwaraskan akal, diberikan kemampuan untuk senantiasa mencintai Al-Quran, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang menjadi abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim wa afu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, di musim haji ini ya Allah, bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kekuatan iman, dan dilancarkan dalam kehidupannya, dalam perjalanannya di tanah sucinya, dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur mabrurah. Bagi yang belum berniat, belum berangkat, dan belum mengajukan permohonannya untuk berangkat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan bimbingan,
kekuatan dan juga senantiasa berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita, niatkan untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita ingini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini dan jin untuk menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, kita usahakan istiqomah, bahagia dan tetap berjamaah untuk mencari kebahagiaan dengan berdasarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, ya, sehat walafiat, segar bugar. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan yang sudah sehat mudah-mudahan menjaganya kesehatan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sebelah kanan, sebelah kiri hadir dan depan hadir. Alhamdulillah ada tamu jauh nih, Kang Acep dari Tasikmalaya, ya, alhamdulillah hadir, dan Wilujeng Sumping Kang Acep, Wilujeng Boboran siap. Kumatas gaduh Bupati Anyar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang berbahagia ini kita juga dihadiri oleh sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah Kang Mariana bersama keluarga dari Bekasi. Sahabat saya yang kemarin ada sebulan penuh berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Ya, beliau ikut bergabung bersama keluarga. Alhamdulillah. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Tajur Bogor. Ya, beliau ini pejuang, ya, pejuang pertanian, ya, yang senantiasa berwakaf tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Siapa yang ingin mendapatkan kiriman wakaf tumbuh-tumbuhan, bibit-bibit bagus dari Kang Agus, silahkan ya. Kemudian ada Teri Suliati, ya, ini seorang pegiat dari Sumedang yang senantiasa berjuang untuk menjadikan diri-dirinya dan keluarganya untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Kemudian ada Kang Ahmad Widiadi, ini dari Buruan Masjid Al-Jabar, ya, di sekitar Cipamokolan, Bandung Raya. Alhamdulillah bersama keluarga. Yang lain yang belum hadir mudah-mudahan berjuang dengan memanfaatkan media komunikasi yang tersedia sehingga mendapatkan kesempatan untuk senantiasa bersilaturahim. Bapak Ibu, kita senantiasa merindukan kebaikan dari waktu singkat selama berada di dunia ini. Sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas diri kita masing-masing, baik kualitas kesehatan,
mental ataupun fisik. Juga mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk selalu menambah perbendaharaan amalan kita. Hari ini kita mudah-mudahan termasuk yang menambah perbendaharaan kita dengan mengamalkan salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih diriwayatkan dari Tirmizi, menyebutkan bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari untuk berzikir, wirid, bersolawat, membaca Al-Quran, tausiah termasuk di dalamnya, beriktikaf, ya, berdiam diri di masjid, menghambakan diri hanya kepada Allah sampai dengan keluar matahari, dan selanjutnya 15 menit kemudian melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat sholat keluar matahari, maka baginya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, tamatan, artinya apa? Mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji tanpa harus menunaikan ibadah haji. Pahalanya saja, tentu saja melaksanakan ibadahnya belum. Nah, dari itu kita niatkan. Dan niatkan ke dalam diri kita, getarkan kalbu kita untuk setiap hari mendapatkan pahala itu. Nah, kemudian juga kita niatkan bagi yang belum untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tadi malam saya melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, tahun ini insya Allah akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini insya Allah hajinya adalah haji yang wukufnya di hari Jumat menurut perhitungan, tapi belum tentu karena pemerintah Saudi kadang berbeda dengan yang dihitung, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mari memperhatikan secara seksama. Bagaimana kita di tanah air untuk bisa mendapatkan keutamaan? Tentunya siapkan diri kita untuk istiqomah, tetap untuk ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Kemudian kita bertalbiyah mengikuti mereka yang akan berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kita berbahagia kalau ada saudara kita yang akan berangkat. Paling tidak kita ikut mendukung untuk keberangkatannya dengan doa. Lebih baik lagi tentunya dengan memberikan dukungan informasi, memberikan dukungan perbekalan baik berupa finansial ataupun berupa ilmu yang bisa disampaikan kepada sahabat yang akan berangkat. Syukur-syukur kita bisa menemuinya, bertakarrub dengannya untuk bersama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu diundang, ya. Jangan nunggu iraha walimah saparnya, nggak usah. Datengin yang akan mau berangkat haji. Berikan kesempatan kepadanya untuk berbahagia, bergembira. Dan jangan lupa, ketika kita berbahagia, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Kemarin Kang Acep saya melihat statusnya beliau gitu ya, menghadiri yang akan menunaikan ibadah haji, melaksanakan walimah untuk keberangkatannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sesegera mungkin dipanggil. Kalau Allah menghendaki, nggak ada yang sulit. Ada yang jalan kaki, Bapak Ibu, ya. Bahkan ada yang orang Bandung 70 tahun naik sepeda 130 hari katanya Bu, ya, dari Bandung ya menuju ke Mekah. Jadi tong loba alasan Pak Dede lamun teh-tehnya ya manggeus mah loba alasan teh niat-niat acan ulahnya. Jadi yuk niatkan. Dan sampai dengan di sana sama dengan yang naik pesawat terbang, tawafnya di situ, sa'inya di situ, juga tahalulnya di situ. Pakai kain ihramnya juga sama meskipun naik sepeda, ya. Ya, karena naik sepeda nggak pakai kain ihram karena beliau sampai di tempat yang disampaikan untuk menunaikan pakai kain ihramnya, beliau tidak pakai sepeda tentunya. Kalau pakai sepeda waas nyebutnya pakai kain ihram pakai sepeda kemamun ngait merosot Bu, lamun lalaki ya, tong dibayangkan Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini juga kita ingin menambah manfaat karena Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Tebarlah manfaat sebanyak-banyaknya. Dan saya sedang mengkampanyekan manfaat yang lebih bisa kita lakukan dengan
real, dengan nyata, yaitu yang pertama berbagi Al-Quran, baik secara ilmu ataupun secara mushafnya dibagi-bagi, silahkan. Bagi yang ingin membagi, ini Kang Asep pada kiriman kemarin 20 mushaf Al-Quran, barangkali di sana kurang, silahkan kalau mau dibawa ya. Di sini sudah terlalu banyak Al-Quran, lebih banyak dari yang membacanya. Jadi Al-Quran dengan yang membacanya lebih banyak Al-Qurannya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak mendakwa nanti ya. Ayo we melihat Al-Quran dibaca nanti kan. Ya, makanya silakan bagi yang sahabat-sahabat yang ingin. Kemudian yang kedua, saya juga di bulan Ramadan kemarin mendapatkan wakaf tanah ya, di daerah ada warna di daerah Tasikmalaya Selatan. Barangkali Kang Aceh punya sahabat suami istri yang belum punya rumah, belum punya kesibukan, belum punya pekerjaan, ayo tinggal di situ. Tugasnya hanya satu, membaca Al-Quran di tempat itu. Baik membaca sendirian ataupun membaca ada muridnya, ada yang ikut ngaji. Paling tidak dirinya membaca. Nah, ini nama nu hese teh nu maca Quran, Bu. Ya, nu hese teh maca Quran. Quran na aya masjid na gede, tempat na loba, tapi nu maca Quran nama kaset, ya. Silahkan saksikan di masjid yang di sini yang terdengar 7 masjid yang ada biasanya mah yang ramai itu kaset jelema mah teuing kamarana ya ya gitu-gitu wae diceritakeun Pak kapan nyata ayeuna teh nu kitu ya. Berikutnya yang namanya berbagi manfaat juga bisa dengan berbagi tempat untuk ibadahnya, menyediakan saungnya, menyediakan karpetnya, menyediakan sound systemnya, menyediakan medianya termasuk media digitalnya, ya, menyediakan diri. Kemudian berikutnya adalah menyediakan makanan dan minuman. Alhamdulillah nih hatur nuhun ya. Ternyata disediakan minuman dan kita bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata minum itu butuhnya itu hanya sedikit, Bapak Ibu, bukan 2 gelas, bukan 3 gelas, ngan sargot, ya. Karena yang menghilangkan dahaga itu kan sargot selanjutnya menafsu yang ada, hayang lobanya, ya. Menyediakan makanan dan minuman dengan cara apa? Menyediakan sumur bor bagi yang kesulitan air minum yang bersih, ya, menyediakan sanitasi tempat air, tempat wudhu, menyediakan tempat-tempat untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan air. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu, di Masjidil Haram, di Madinah dan di Makkah, ya, di dua tempat itu tidak akan kesulitan mencari air minum. Setiap kosong diisi lagi air minum dan gratis. Gelasnya juga disediakan. Di kita kadang ada air minum disediakan gelasna eueuh, banyak kudu ditotor punya asli itu teh punya. Karena apa? Sok dibarawa baliknya. Di sana enggak, gelasnya setiap kali diganti dan ada petugasnya. Nah, termasuk Bapak Ibu juga, kalau seandainya nggak bisa menyediakan airnya, sumur bornya, siapkan petugasnya untuk mengadakan sarana tersebut. Berikutnya adalah yang kita kampanyekan berwakaf atau bersedekah jariah adalah menanam pohon. Ya, ini alhamdulillah Kang Agus membiasakan saya dikirimi ya apa namanya bibit-bibit bagus dari Bogor. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai berkembang nanti ya. Mungkin kita sudah meninggal dunia baru berbuah. Ya, jangan sampai awal kenaon bau melak dacan punguh kadahar. Hari Bapak itu di dahar menang telak saha kan gitu Bu ya. Nah, kan gitu Bapak Ibu ya. Inilah dalam rangka berbagi manfaat, menebar pohon dimanapun. Masih banyak lahan kosong, masih banyak lahan yang belum tergarap. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Dan yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah betapa sekarang banyak yang kesulitan untuk memakamkan mayat atau jenazah. Jadi saya sedang berkampanye juga untuk yuk 100.000 untuk satu pemakaman. Ya, kok murah sekali? Ya murah. Ini adanya di gunung-gunung, di daerah-daerah, di kampung-kampung di daerah saya di Tasikmalaya. Ada juga yang di daerah Kuningan, ya Jawa Barat. Murah di sana tanahnya Bu. Untuk satu makam cukup 100.000 rupiah. Beda dengan di San Diego Hill 80 juta Bu ya untuk satu makam. Kalau di Bandung di Firdaus Memorial Park ya yang punyanya Pak Kiai Miftah Farid sebagai dewan pembinanya itu paling tidak 5 juta satu mayat satu kuburan ya ini yang 100 ribuan aja kita yang kecil-kecil aja sama-sama ngagoler Bu sama-sama dikasih padu sama-sama dikasih boeh ya dan asibu
Nu hiji mah 100.000, nu hiji 80 juta. Kira-kira betah mana di alam kubur, Bu? Nu 100.000 jeung nu 80 juta. Ibu mau yang 100.000, mau yang 80 juta. Ya, nggak usah dimaui, Bu. Nanti juga didedet-dedet, anger, Bu, ya. Pilihannya cuma dua, mau menyumbang untuk wakaf atau mau ibu didedet-dedet bari jeung hese di kuburan kayaknya punya karena kesulitan mendapat tanah pemakaman. Yuk, dan insya Allah saya tahun ini mentargetkan sampai dengan akhir tahun 1.000 pemakaman untuk dihibahkan, untuk diwakafkan kepada masyarakat. Betapa sekarang masyarakat banyak yang kesulitan untuk memakamkan. Karena di pemakaman umum yang dulunya dihibahkan entah oleh siapa, umumnya sudah pada penuh. Ya, di daerah Kang Asep oke sama ya. Kalaupun ada orang dimakamkan di tanah masing-masing, di kebun masing-masing, ancal-ancalan. Sehingga kalau berziarah itu kadang ke kebun. Nah, kalau kebunnya oleh ahli waris yang dijual, terus kumaha. Nah, dan saya alhamdulillah belum 1 tahun membeli tanah yang di tanah itu ada kuburan, 3 kuburan. Kata dia, kumaha atuh cenah kuburannya ini. Saya bilang nggak apa-apa, biarin aja, nggak bakal bangun lagi. Nanti nunggu kiamat paling bangun. Apa tesieun tong borok kuno paeh, kuno hirup ge kuring mah tesieun. Kan gitu ya. Beres berarti. Sok aja jelema sieun kuno paeh. Iya, nya kuburan siun segala dibaca. Oh, ternyata cek si cepot megampang mun ka kuburan baca we Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina adzabannar. Nyinglar kabeh juri sin dihakan nya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain dan saatnya kita berbagi manfaat dengan berwakaf. Ya, tentunya selain berwakaf kita juga bisa berbagi manfaat dengan memberikan sedekah yang lainnya, bisa memberikan beasiswa, santunan, bantuan dan bantuan usaha. Nah, ini mudah-mudahan jinten mutmainnah kita sama-sama yuk membangun usaha. Nah, kalau perlu kita sewa satu tempat, kita bisnis bareng-bareng di situ. Ini ada ahlinya Kang Acep. Ya, kita bikin sewa tempat, kita bareng-bareng di situ. Ya, tentunya masing-masing harus dengan kapabilitas masing-masing. Alhamdulillah di Cileunyi ya sudah berdiri Kang Acep, barangkali nanti mau jalan-jalan ke sana, sudah ada di situ saung tahfidz Al-Qur'an siap dengan perangkatnya. Yang jadi masalah loba jurigna ya. Jurig teh can naon-naon kena aya izin itu iya Masya Allah ya itulah jurig di kita Pak ya karek ngaji wae di imah kudu aya izinna ya padahal jararinah ya jararinah naon teh balaleger teu mana ke izin ya. Terus gitu Bu ya karena apa ujung-ujungna fulus kudu aya duit. Kata saya nggak ada istilah di sini harus pakai izin. Silahkan yang tinggal di sini siapapun dia berkeluarga ataupun sendirian tugasnya cuma satu membaca Al-Quran. Kalau masih baca Al-Quran silakan tinggal di sini. Kalau enggak silakan pergi. Itu harus tegas Bu. Karena yang mewakafkan ingin tempat itu dipakai untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa dibangun beberapa tempat lagi untuk kita wakafkan kepada orang yang kesulitan mendapatkan tempat membaca Al-Quran. Jadi mudah Pak Dede bisa baca Quran, dengan imah-imah acan, berarti ada yang salah dengan didikan di kita. Nyamannya nu deket jeung Al-Quran, dengan imah kan, itu lega na dunia. Ya. Berarti salah salahna. Bisa jadi orang lain, bisa jadi diri sendiri. Tapi daripada nyalahin orang lain susah, nges salah mandiri. Kenapa kita tidak menyediakan? Di dia geus disediakan saung, malah didaruruku barudak. Masya Allah. Ya. Naudzubillah. Ting anak sahar tentunya. Yuk. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita juga harus paham bahwa khairun nas mangtola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umur dan baik amalnya. Dan sebaik-baik amal kata Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik amal adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Cuman di kita masuk awal sudah ada yang ngomong, "Maknya cenah guru ngaji teu digaji." Kanjeng Nabi ge teu digaji. Para nabi itu digaji, malah ditegaskan di dalam Al-Quran, aku tidak menginginkan bayaran dari kalian, tidak menginginkan upah dari kalian, yang aku inginkan kalian berbakti kepada Allah. Itu yang harus ada. Jadi lamun can naon-naon ayatnya anu geus bisa ngaji, paung adidinya gajina sabaraha, tong datang-datang deui. Teu sudi teh ngadenge naoge. Punya berarti manehna teu paham kana Al
Quran. Nu pahamkan Al-Quran mah alhamdulillah aya tempat aya barudak san ngajarna abdi siap berjihad. Gitu atuh punya. Lain ieu maca naon-naon geus nanyakeun gajina sabaraha. Pantesan atuh cenah di dieu mah rame daungan gede gajina. Insyaallah gaji pembaca Al-Quran dari Allah langsung. Tetapi kalau yang benar-benar Bu, nggak ada yang ngalahin Bu ya. Presiden Republik Indonesia gajina eleh ku Imam Masjidil Haram Syekh Imam Asyudes. Gajina eleh Bu, gawena cuman ngimaman tapi halus imaman lagi punya tapi kalau orang bisa ceri beda jeung urangnya ai urang mangimaman teh jamaah teh kesel hayang gira-giru anggeus ari saya Imam Asudes mah Bapak Ibu malam 27 malam 29 malam hataman Al-Qur'an namanya Masjidil Haram hese usik hese hayang asup-asup acan kalau maghrib mau sholat maka asar udah tidak akan bisa masuk lagi ke dalam masjid. Kenapa? Saking banyaknya yang mau ikut sholat bersama Syekh Imam Asyudes di Masjidil Haram. Di orang alhamdulillah moal pernah ayam masjid anu seret ku sabab hayang berjamaah. Nu puguh mah masjid mah seret di poe kahiji jeung kadua. Poe katilu dan seterusnya mah lowong deui. Tok dipasep nya seruanya. Lalega kene. Masya Allah. Yuk kita tambahkan dalam diri kita man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang belajar dan mengajarkan. Yuk kita baca hari ini surat Yusuf. Ya, surat Yusuf kita akan baca 6 ayat ya. Surat Yusuf 6 ayat mulai ayat ke-87. Surat Yusuf mulai ayat ke-87 kita akan baca sampai dengan ayat ke-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu, surat Yusuf mulai ayat ke-87. Dimulai dengan kalimat Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qawmul kafir. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
Innallaha yajzil mutasaddiqin. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita 6 ayat surat Yusuf ini yang baiknya diterima sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus-terusan dibimbing, diberikan petunjuk untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Selanjutnya mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan pemahaman agar kita mendapatkan pemahaman yang benar, selanjutnya kita mampu mengambil pelajaran dan mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita lihat dari mulai ayat ke-87. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Ini adalah cerita Nabi Yakub kepada 9 anaknya. Ingat 3 anaknya berada di Mesir, Yusuf, Bunyamin, dan Levi. Sementara yang 9 pulang dengan membawa kabar bahwa Benyamin tidak bisa ikut dibawa pulang karena ditahan oleh Raja Mesir yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka tidak tahu bahwa Yusuf itu sebenarnya adalah kakak kandung dari Bunyamin. Yang tahu baru Bunyaminnya sendiri bahwa itu adalah kakaknya sehingga dia ditahan pun senang ya Bunyamin ini. Sementara yang kakaknya yang soleh namanya Levi ya mereka dia ngintip-ngintip sebenarnya apa yang terjadi dengan Bunyamin.
Ya, dan akhirnya nanti mereka akan bertemu dalam keadaan yang lebih baik tentunya. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hei Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Jadi setelahnya Bunyamin ini ditahan, mereka pulang dengan bawaan-bawaannya kepada Nabi Yakub di Kan'an. Kemudian mereka kehabisan bekal lagi, datang lagi ke Mesir lagi. Ya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan Bunyamin ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Kemudian Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Ini kata yang 10 orang, selain Bunyamin dan Yusuf. Kok 10 kan tadi 9. Levi meskipun tetap di Mesir, ketika mereka 9 orang ini datang lagi, dia kemudian bergabung kembali. Dan Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Allah adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Jadi Bapak Ibu, yang 10 ini akhirnya tahu bahwa yang di depan mereka adalah adik kandungnya mereka yang dulu dicemplungkan ke dalam sumur, yaitu Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Selanjutnya bagaimana mereka balik lagi ke Mesir yang 10 orang itu untuk membujuk bapaknya Nabi Yakub agar mau pindah ke Mesir karena ternyata Nabi Yusuf itu Yusuf itu adalah sudah diketemukan dan sekarang menjadi bendaharawan Mesir, menjadi perdana menteri di Mesir. Kebayang Bapak Ibu ya, bahagianya seorang bapak mendapat kabar bahwa Yusuf itu sekarang sudah menjadi orang dan di sana dia akan disambut oleh Nabi Yusuf itu. Nah, apakah Nabi Yakub sebelumnya tidak tahu bahwa Nabi Yusuf selamat? Tahu, tapi tidak pernah mau memberitahu kepada anak-anaknya. Dari mana Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf akan selamat? Dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu tafsir mimpi yang menyebutkan bahwa suatu saat akan ada satu matahari dan bulan serta 11